Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Sinta Damayanti dengan NIM C1C021050. Saya di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Jadi pokok pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi syariah, dan perkembangan akuntansi syariah. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Menurut American Accounting Association atau AAA, definisi akuntansi Islam adalah proses akuntansi yang memberikan informasi yang sesuai atau tidak terbatas pada data keuangan kepada pemangku kepentingan suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas terus-menerus beroperasi dalam batas-batas syariat Islam dan memberikan tujuan sosial ekonominya. Lalu di sini ada perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ada 5 kriteria, yaitu pertama dasar hukum. Dasar hukum akuntansi syariah yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional dasar hukumnya yaitu bisnis modern. Lalu ada dasar tindakan. Akuntansi syariah, dasar tindakannya yaitu keberadaannya hukum Allah keagamaan. Lalu sedangkan akuntansi konvensional, rasionalisme ekonomis sekuler. Lalu ada kriteria yang ketiga, tujuan. Akuntansi syariah, keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional, maksimalisasi keuntungan. Lalu yang keempat, orientasi. Akuntansi syariah, orientasinya kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional, individual atau kepada pemilik. Lalu, tahapan. Akuntansi syariah dibatasi dan tunduk kepada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Lalu di sini ada hubungan syariah Islam dengan akuntansi syariah. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah, berasal dari kata masdar hasabah yuhasabu, yang artinya menghitung atau mengukur. Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab dan citranya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan atau mizan sebagai alat pengukurnya, serta Tuhan sebagai akuntannya. Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan kepada umat Islam, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Secara umum, prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran adalah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184 mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Yang kedua, Al-Hujarat ayat 6 menerangkan proses auditing atau tabayun dengan teliti dan benar. Lalu yang ketiga, Al-Isra ayat 35 menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. Lalu materi selanjutnya mengenai perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan atau bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah.
Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga berkembang. Hal ini ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya obligasi syariah atau sukuk, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan real estate syariah. Di sini ada perkembangan akuntansi syariah menurut Wiroso pada tahun 2011. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Tahun 2002 belum ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31. Selain itu, juga mengacu pada Accounting Auditing Standard of Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain. Periode tahun 2002 sampai 2007, pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah. Lalu yang ketiga ada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.